Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Oke, bersama dengan Ibu Nisa Fatin Muslimah, panggil saja Ibu Nisa ya. Kali ini kita akan membahas tentang termokimia. Jadi dari katanya nih, termo yaitu kalor atau panas. Kimia itu ilmu kimia. Jadi termokimia itu adalah ilmu kimia yang mempelajari antara reaksi kimia dengan kalor atau panas. Nah, apa yang akan kita capai pada pembelajaran ini? Yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan pengertian sistem, lingkungan, dan juga entalpi. Kemudian kalian harus mampu menjelaskan perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm. Kemudian kalian harus mampu memberikan contoh untuk reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, perhatikan gambar. Di balik indahnya warna kembang api di sini, ada nggak sih kalian yang pernah bertanya-tanya, kenapa sih kok kembang api bisa meledak? Oke, jadi mengapa kembang api itu bisa meledak? Karena dia mengeluarkan energi yang begitu besar sehingga dia dapat meledak. Nah, pada pembelajaran termokimia kali ini kita akan fokus terhadap energi yang menyertai suatu reaksi kimia. Namun sebelum masuk ke energi yang menyertai reaksi kimia, kita bahas dulu tentang sistem dan lingkungan. Nah, sistem dan lingkungan. Di antara sistem dan juga lingkungan, dia itu pasti ada dinding pembatas. Jadi dia punya pembatas. Nah, kita misalkan ada wanita, seorang wanita ini sebut saja dia mawar. Nah, mawar ini mau kita teliti, mau kita amati. Nah, di sekeliling mawar dia kan pasti punya keluarga, punya teman, kemudian mungkin dia punya pacar. Nah, namun yang mau kita teliti itu tentang mawar ya, mau kita teliti tentang tingkah lakunya atau gaya berbicaranya, gaya bersosialisasi dia. Nah, di sini yang disebut sistem itu adalah si mawar, yaitu yang kita amati. Dan orang-orang yang ada di sekitar, di sekeliling si mawar ini adalah lingkungan. Nah, sama halnya dengan reaksi kimia. Jadi, di suatu reaksi kimia, di dalam ini kan pasti ada partikel-partikel yang saling bereaksi atau berinteraksi. Nah, itu yang disebut sebagai sistem. Nah, hal-hal yang di luar sistem atau selain yang bereaksi ini disebut dengan lingkungan. Itu mungkin ada tabung Erlenmeyer ini atau udara di sekitar atau tekanan udara. Nah, itu yang disebut lingkungan. Jadi, dapat kita peroleh bahwa sistem itu adalah sesuatu yang menjadi fokus pengamatan, kemudian lingkungan itu adalah sesuatu di luar sistem. Berikutnya kita akan bahas tentang jenis sistem. Jadi jenis sistem itu ada 3. Yang pertama terbuka, kemudian tertutup, dan yang terakhir sistem terisolasi. Nah, untuk sistem terbuka, nih, kita misalkan di sini ada satu gelas air panas atau teh panas ya. Karena air panas yang ada di dalam itu menguap. Nah, menguap itu dia terjadi perpindahan materi. Nah, perpindahan materi ini menyebabkan perubahan massa. Nah, selain itu, gelas yang kalian pegang, dia kan lama-lama akan terasa panas. Nah, disitulah dia terjadi perpindahan kalor atau perpindahan energi. Jadi, di sistem terbuka itu, dia terjadi perpindahan materi dan juga energi dari sistem ke lingkungan. Kemudian untuk sistem tertutup, jadi misalkan gelas yang berisi air panas tadi, kalian tutup dengan tutup gelas, nah dia kan tidak akan menguap keluar ya kan, tapi di gelasnya itu masih terasa panas. Nah, di situ jadi dia masih terdapat perpindahan kalor atau perpindahan energi. Namun perpindahan materi dia tidak bisa karena dia sudah ditutup. Jadi pada sistem tertutup ini terjadi perpindahan energi dari sistem ke lingkungan. Kemudian untuk sistem terisolasi, nah ini misalkan ya, sebuah termos, di dalamnya kalian isi dengan air panas. Nah, dia kan tertutup ya, jadi dia tidak terjadi perpindahan materi maupun perpindahan kalor karena di sekeliling dari termos itu dilapisi oleh ruang vakum ya. Jadi ruang vakum ini menyebabkan kalor atau panas tidak berpindah. Jadi pada sistem terisolasi ini tidak ada perpindahan energi dan juga materi dari sistem ke lingkungan. Contohnya termos tadi ya. Yang berikutnya itu adalah entalpi atau lambangnya H. Entalpi adalah kalor yang dapat diukur pada tekanan yang tetap.
Nah, nilai dari entalpi tidak dapat diukur, namun dapat diketahui perubahannya, atau kita sebut dengan delta H. Nah, delta H atau perubahan entalpi ini dapat diperoleh dari entalpi akhir dikurangi entalpi awal. Jadi, cuma melihat dari entalpi akhir dan juga awal. Prosesnya tidak dilihat ya, cuma lihat dari hasil akhir dan juga awalnya. Jadi, untuk misalkan ada suatu reaksi kimia, reaktan menjadi produk. Nah, di sini perubahan entalpi yaitu entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Nah, kita kan sudah membahas tentang perubahan entalpi tadi ya. Nah, ternyata nilai dari perubahan entalpi itu bisa positif dan juga bisa negatif. Yang perubahan entalpinya positif. Kalau dia positif berarti kan produk dia lebih besar daripada reaktan. Produknya besar, reaktannya kecil. Jadi hasilnya positif ya kan? Jadi di sini produknya dia terletak lebih di atas dan reaktannya dia di bawah. Nah, reaksi di sini berlangsung dari reaktan ke produk. Nah, karena arah reaksinya harus naik, jadi dia memerlukan energi dengan cara menyerap kalor. Nah, kemudian untuk perubahan entalpi yang negatif, kalau negatif berarti kan reaktan di sini dia lebih besar dari produknya ya. Berarti yang posisinya di atas itu adalah reaktannya. Sementara produknya dia akan lebih kecil. Sedangkan reaksi itu berlangsung dari reaktan ke produk, jadi dia ke bawah. Karena dia arahnya ke bawah, maka di sini dia akan melepaskan energi atau melepaskan kalor. Nah, untuk perubahan entalpi yang nilainya positif, dia disebut endotherm. Kemudian perubahan entalpi yang nilainya negatif, dia disebut exotherm. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara reaksi exotherm dan juga endotherm. Nah, untuk reaksi exotherm, karena dia delta H-nya kurang dari 0 atau negatif, maka dia akan tadi melepaskan kalor ya. Jadi, kalor itu mengalir dari sistem ke lingkungan karena dia melepaskan kalor. Jadi, di sini suhu lingkungan dia akan naik. Jadi, suhu yang teramati dia akan naik karena kalor itu mengalir dari sistem ke lingkungan. Jadi, lingkungannya lama-lama akan terasa lebih hangat atau lebih panas gitu ya. Sementara untuk reaksi endotherm, kalor itu akan masuk dari lingkungan ke sistem karena dia menyerap kalor. Jadi kalornya itu mengalir dari lingkungan ke sistem. Jadi suhu yang teramati dia akan turun, suhu lingkungannya turun. Nah, sebagai contoh misalkan perubahan wujud dari es, kemudian dia mencair, kemudian dia menguap. Nah, di sini es ke cair, dia kan memerlukan kalor ya. Jadi dia menyerap kalor. Berarti dari padat ke sini, ke cair, kemudian ke gas, yaitu disebut sebagai reaksi endotherm karena dia menyerap kalor. Nah, sebaliknya, dari gas kemudian ke cair, lalu ke padat, dia itu akan melepaskan kalor. Nah, jadi dia disebut sebagai exotherm. Misalkan nih, air kalau dia mau menjadi es, maka dia harus melepaskan kalor supaya dia bisa membeku menjadi es, gitu ya. Kemudian untuk contoh lain dari reaksi exotherm dan endotherm, kalau exotherm itu contoh yang pertama itu ada respirasi atau pembakaran glukosa. Kemudian untuk contoh yang kedua itu ada reaksi pembakaran hidrokarbon. Jadi hidrokarbon dia dibakar, maka dia akan melepaskan kalor. Kemudian ada reaksi netralisasi antara asam dengan basa. Nah, biasanya di sini hasil reaksi di sini akan terasa lebih panas karena dia akan melepas kalor. Kemudian ada pembekuan es yang telah kita bahas tadi ya. Air untuk menjadi es, maka air tersebut harus melepaskan kalor supaya bisa didinginkan menjadi es. Kemudian untuk contoh dari endotherm, yang pertama ada fotosintesis. Nah, reaksi fotosintesis ini dia akan menangkap cahaya ya, jadi dia menyerap kalor. Kemudian ada reaksi dekomposisi rangkap. Reaksi dekomposisi rangkap ini reaksi penguraian suatu senyawa menjadi senyawa lebih kecil lagi. Jadi misalkan ini ada penguraian glukosa menjadi senyawa yang lebih kecil lagi. Kemudian es mencair ya, yang telah kita bahas tadi. Agar es dia bisa menjadi air, dia akan memerlukan panas ya kan. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang grafik dari reaksi exotherm dan endotherm. Yang di awal tadi kita sudah membahas grafik, tapi yang di awal tadi masih dalam bentuk sederhana. Nah, sekarang kita akan membahas tentang grafik
yang akan kalian temui di soal-soal berikutnya. Nah, yang pertama grafik exotherm. Jadi karena dia delta H-nya dia kurang dari 0 atau delta H negatif, maka reaktan di sini dia lebih besar daripada produk, ya kan? Nah, untuk selisih antara reaktan dengan produk ini disebut sebagai delta H. Kemudian dari reaktan menuju puncak ini disebut sebagai energi aktivasi. Nah, energi aktivasi ini adalah energi minimum yang diperlukan agar suatu reaksi dapat terjadi. Kemudian untuk reaksi endotherm, karena dia delta H lebih dari 0 atau positif, maka di sini produknya akan lebih besar daripada reaktan. Nah, selisih dari produk dan juga reaktan di sini disebut sebagai delta H atau perubahan entalpi. Nah, dari reaktan menuju puncak ini disebut sebagai energi aktivasi. Energi minimal yang diperlukan agar terjadi suatu reaksi. Oke, cukup sekian pembahasan kita hari ini tentang termokimia. Selanjutnya, silahkan kalian menuliskan simpulan secara singkat saja. Kalian tuliskan di kolom komentar di Google Classroom. Kalian juga dapat menanyakan pertanyaan yang kalian pikirkan sehingga kita dapat berdiskusi di Google Classroom. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang telah Ibu siapkan linknya di Google Classroom. Nah, kuis ini fungsinya sebagai nilai tambahan bagi kalian. Oke, Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.